Tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri sekarang berapa? Tingkat di antara lembaga-lembaga? Alhamdulillah sampai dengan terakhir kemarin dari operasi Lebaran meningkat menjadi 87% lebih, dan terakhir yang dari rilis Bapak Kapolri yang terakhir adalah 90,4%. 90,4% masyarakat Indonesia percaya dengan polisi. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Sandi, tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri sekarang berapa? Tingkat di antara lembaga-lembaga? Alhamdulillah sampai dengan terakhir kemarin dari operasi Lebaran meningkat menjadi 87% lebih, dan terakhir yang dari rilis Bapak Kapolri yang terakhir adalah 90,4%. 90,4%. Terakhir. Tinggi itu? Iya agak tinggi, tapi maksud gue gini, jangan-jangan film ini bertemu dengan masyarakat yang sudah nggak percaya kepada Polri, gitu loh. Karena film nggak mungkin berdiri sendiri. Saya lihat ini ditonton hampir 5 juta orang dalam 41 hari. Itu sangat tinggi untuk film Indonesia menurut Memang sangat tinggi sekali ya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada polisi ya. Ini benar nggak sih nih guys? Apa ini surveinya? Kita nggak tahu ya survei dari mana ya. Makanya Pak Polisi ini sempat mengatakan kalau survei ini berdasarkan dari Litbang Kompas ya. Dan gimana Pak guys? Pendapat Anda guys? Tulis di kolom komentar guys. Apa pendapat Anda? Apakah Anda percaya dengan Pak Polisi? Apakah Anda percaya dengan instansi kepolisian guys? Karena memang saat ini instansi kepolisian sedang disoroti oleh masyarakat Indonesia ya guys, terutama dalam kasus Vina Cirebon ini guys. Ini pertaruhan yang sangat berat ya. Jika memang kasus Vina Cirebon ini tidak diselesaikan dengan secara terang, secara adil, dan secara logika kita menerimanya, alasan polisinya kan hal sesuatu itu benar, itu akan menimbulkan kepercayaan yang sangat lebih kepada kepolisian. Dan jika memang keputusan polisi tentang kasus ini penuh dengan kontroversi, tidak masuk ke logika kita, dan sepertinya tanda kutip rekayasa-rekayasa yang membuat kita nggak puas gitu, netizen itu akan membuat instansi kepolisian itu nggak ada lagi di hati masyarakat Indonesia. Ini pertaruhannya ya guys, pertaruhan polisi yang sangat berat guys. Semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan bagus, dan para kita masyarakat Indonesia pun bisa menerimanya dengan lega dan senang pula ya guys. Oke guys, kembali ke video berikutnya guys. Ini ada video tentang kita agak senang juga ya guys ya, karena kepolisian mengatakan kasus Vina Cirebon ini tidak mengedepankan scientific investigation guys. Nah, kita patutlah senanglah kita karena polisi sudah mengakui ya, karena mereka itu bekerja atau di kejadian di tahun 2016 kasus Vina Cirebon ini tidak mengedepankan itulah. Dalam perkara pidana, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Saya mencontohkan pada pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawarti di Papua. Berdasarkan Scientific Crime Investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Egi, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, sehingga timbul isu pembuktian awal tidak didukung dengan scientific investigation. Bapak kepolisian ini berkata, dan kita semua sangat senang guys, karena memang kita pun berpikir demikian ya. Selama ini kita mengikuti kasus Vina Cirebon dan kita berpikir seperti itu ya. Dan kita lihat juga di TV dan di YouTube, di media-media sosial juga, memang scientific investigation ini menjadi salah satu masalah ya di kasus Vina Cirebon ini ya. Dan kita berpikir seperti itu, dan polisi pun berpikir seperti itu. Kita itu menjadi senang sekali guys, lega lah ibaratnya guys. Tapi guys ini setelah Polri akui tak dukung dengan
Scientific Crime Investigation. Ada klarifikasi Pak Polisi lagi ya yang mengatakan kalau itu hanyalah, kita lihat videonya aja guys. Gini, jangan diambil angle yang di belakang, di ujungnya. Jadi arahan Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolri ketika disnatalis ataupun wisuda di PT IKA itu merupakan santiaji atau pembekalan buat mahasiswa S1, S2 dan S3. Itu berlaku internal sebenarnya. Yang kedua itu adalah ruang akademis yang disampaikan kepada adik-adiknya untuk ini klarifikasi Polri terkait pernyataan Kapolri dan penanganan kasus Vina Cirebon tidak saintifik. bisa mendapatkan evaluasi, masukan sehingga nanti ke depan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan penyampaian itu ada kronologis yang disampaikan. Jadi bukan hanya ujungnya saja bahwa tidak menggunakan selesai. Kejadian yang sebenarnya saya tidak mau menyampaikan lagi karena ini berkas sudah dilimpahkan kejaksaan, jadi nggak etis. Tapi karena ada pertanyaan masalah kaitan dengan statement yang ada di PT IKA tadi, kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27 di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban dengan informasi sebagai korban laka lantas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena muslim, selayaknya segera dimakamkan. Perkembangan dari informasi laka lantas tadi ternyata berubah. Informasinya itu adalah korban kriminalitas, bahkan bisa dibilang itu ada pembunuhan yang sangat sadis. Kenapa demikian? Karena hasil otopsi menyampaikan demikian dan saksi-saksi saat dikumpulkan oleh penyidik. Tanggal 31 itu adanya laporan polisi. Setelah dilaporkan di tanggal 31 dan untuk pembuktian lebih lanjut, maka dibutuhkan adanya ekshumasi ataupun bongkar jenazah tanggal 6 September, berarti 10 hari setelah korban dimakamkan. Nah, yang dimaksud oleh pimpinan adalah kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah untuk dilaksanakan scientific criminal investigation. Dan pada waktu setelah 10 hari tadi tetap dilaksanakan diotopsi, kemudian diambil bekas darahnya masih tersisa, kemudian diambil spermanya dan sebagainya. Namun menurut keterangan ahli yang bertugas mengambil waktu itu, setelah 10 hari sudah kondisinya tidak bisa diteliti secara saintifik. Aduh, jadi nggak seneng kan guys, ini klarifikasi Pak Polisi ini sepertinya membantah keterangan polisi yang lainnya ya. Nah, jadi polisi yang tadi kasus Vina ini tidak saintifik, dan Pak Polisi yang ini mengklarifikasi bahwa itu sepertinya hanya omongan di forum-forum tertutup atau forum-forum tertentu saja. Ini gimana nih guys? Ini bagaimana guys? Aduh, gua udah seneng, udah apa ya, ternyata dibantah langsung sama polisi. Lanjut guys. Sehingga saya, tapi langkah-langkah saintifik tetap dilaksanakan, termasuk ahli toksikologi dan lain sebagainya. Itu menjadi masukan yang utuh, bukan tidak dilaksanakan, tetapi dilaksanakan. Dan pengarahan semacam ini bukan hanya sekali dilaksanakan oleh pimpinan, seringkali disampaikan untuk mengingatkan kembali jangan mudah menyimpulkan kejadian. Ini ada informasi dari ayahnya Eki ya, yang kemarin itu diperiksa oleh Propam ya. Dan katanya adalah Kadit Propam tidak menemukan pelanggaran kode etik pada Bapak Rudiana. Artinya ini memberatkan si Peggy Setiawan ya. Dan si Peggy Setiawan ini sepertinya akan sangat berat guys untuk bebas guys. Ini banyak halangan-halangan yang merintang ya kan, banyak halangan, rintangan, hadangan, menghadang ya kan, kira Singgokong. Dan si Peggy Setiawan ini nggak akan mulus guys untuk menghadapi pra-peradilan atau pengadilan nanti ya guys ya. Kita cek videonya guys. Terkait dengan kasus Vina. Kasus Vina, saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun, dan Kompolnas juga sudah
mendengar dan menerima gelar perkara, dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan gelar perkara. Ya, pra peradilan. Apa sih malas-malasan Melaksanakan pra ngomong, Bos? peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal, mulai dari gelar sampai dengan ke pra peradilan dan sampai dengan pengajuan ke pengadilan. Dan saya yakin Kompolnas juga akan serius untuk melakukan fungsinya sebagai pengawas kepolisian, dan tambahan juga bahwa berkas perkara sudah diajukan ke kejaksaan. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, kita akan lakukan koordinasi ya. Ya, dan nantinya kalau saya yakinlah Kompolnas ini akan juga mencari yang terbaik. Seandainya nanti ada simpang siur, pengamat mengatakan dan lain sebagainya, yaitu nanti dibuktikan di dalam fakta-fakta di lapangan dalam proses hukum nanti. Dan saya yakin ini Kompolnas ini mereka memiliki satu integritas yang tinggi untuk menjaga kepolisian dan menjaga kejaksaan sesuai dengan proses hukum yang Agak jelas guys, tapi ada bacaannya di sini guys ya. Nah, ini admin gue dapat video dari mana ini agak jelasnya. Tapi ada bacaannya di sini guys. Saya malah setuju dengan Hotman Paris, Presiden harus bentuk tim khusus dari mahasiswa terbaik di universitas. Propam saja katakan tidak menemukan pelanggaran pada Bapak Rudiana karena mereka adalah bagian dari polisi. Apakah benar atau tidak ya tentang Bapak Rudiana ini yang tidak melanggar apa-apa ya di kasus Vina Cirebon ini ya guys ya. Tapi sepertinya sih emang karena Propam juga tidak menyampaikannya, jadi kita berspekulasi liar di sini guys ya. Tapi ini ada bacaan ini yang mengatakan kalau Bapak Rudiana itu tidak melanggar apa-apa guys, dan itu sangat-sangat membagongkan. Kita lanjut videonya guys. Yang punya ide siapa? Lapas. Yang bikin siapa? Nggak ada kosannya. Langsung laku sembol ada tangan gitu. Jadi untuk keterangan yang saya mengakui Karena masalahnya bikin durasi itu syaratnya kalian mesti ngaku. Itu masalahnya. Awalnya kan ada komentar dari lapas kan ruang imigrasi ya, jadi kita buat imigrasi. Nah itu kan proses perjalanan itu kan sidang di Mas, sidang Mas, sidang dulu. Ternyata keterangan dari para terdakwa di tahun 2016 itu ya tentang permintaan gerasi ke presiden itu bukan mereka yang bikin guys, ternyata lapas yang bikin. Ini waduh, kemarin gue sempat berkomentar ya di video gue sebelumnya ya, kalau mereka mau minta gerasi ke presiden itu memang karena mereka nggak ada jalan lain ya, kecuali ya satu jalan satu-satunya hanya gerasi. Dan ini berita baru yang gue temui ya, mereka tidak pernah merasa mengajukan gerasi ke presiden, dan itu hanya permainan lapas atau orang-orang lapas yang mengajukan itu semua ya, dan mereka tinggal tanda tangan. Wow, ini sangat aduh, gue sih bingung sih mau kasus ini guys. Kayaknya kejanggalan tuh sangat banyak banget ya, kalau emang polisi ini tidak melepaskan mereka ya, atau PK-nya tidak diterima. Ini menghancurkan kepercayaan masyarakat sih gue bilang guys. Karena memang banyak kejanggalan di sini guys ya. Kita kan masyarakat juga punya berpikir, kita masyarakat punya insting atau mengamati kasus ini secara adil dan benar ya guys ya. Tapi kalau polisi memang tidak mengharuskan, tidak mengandalkan atau tidak
memberikan itu semua, wah kacau juga ini pasti ya guys. Kita lanjut ke video berikutnya guys. Teman-teman sekalian, bahwa tersangka yang terlibat kasus tersebut ada 7 orang itu juga mengajukan gerasi kepada Presiden. Sudah mengajukan gerasi. Sudah kepada mengajukan Presiden. gerasi kepada Presiden. Oke. Pada tanggal 24 Juni 1999. 1999. Oh iya. 1999 ya bu, kasus juga belum terjadi, gimana sih? Ah, kacau. Di mana salah satu syaratnya Nah, itu kan sudah dijawab ya tadi di video tadi ya, kalau emang para terdakwa itu tidak merasa mengajukan gerasi ke Presiden ya. Dan mungkin polisi juga mempunyai bukti-bukti kuat ya tentang hal ini ya, tapi para terdakwa juga sepertinya tidak mengakui kalau pernah melakukan itu semua. Kayaknya kasus ini semakin menarik, makin panas. Kita akan bedah terus guys ya. Oke guys, ini videonya sudah habis guys, masa waktunya, dan kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.